لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan iktikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah pengetahuan kita dan menambah kualitas ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Kita lanjutkan kajian hadis. Hari ini kita baca kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Mari kita baca hadisnya. Hadis nomor 4015 di bab yang berisi peringatan-peringatan Rasulullah tentang apa yang akan dialami oleh kita semua umat Rasulullah di akhir-akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abbas ibn Walid ad-Dimashqi, hadatsana Zaid ibn Yahya ibn Ubaid al-Khuzai, hadatsana Haisam ibn Humaid, hadatsana Abu Mu'aid al-Habs ibn Gailan, ra'aini anil Makhul an Anas ibn Malik qala qila ya Rasulullah mata tatrukul amru bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar qala idza dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum qulna ya Rasulullah ma dhahara fil umami qablana qala al mulku fi sigharikum wal fahisha fi kibarikum wal ilmu fi dhalatikum. Qala Zaid tafsiru ma'na qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ilmu fi dhalatikum idza kana ilmu fil fusuq. Keterangan hadisnya isnaduhu sahih wa rijaluhu siqah. Saudara-saudara sekalian, hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Majah, nomor hadisnya 4015, Rasulullah berkata kurang lebih seperti ini. Diriwayatkan dari Abbas ibnu Walid ad-Dimashqi, diriwayatkan dari Zaid ibnu Yahya ibnu Ubaid al-Khuzai, diriwayatkan dari Hasim ibnu Humaid, diriwayatkan dari Abu Mu'aid al-Habsa ibnu Gulain. Dia mendapatkan hadis ini dari Makhul mendapatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Pada suatu masa Anas bin Malik berkata, kira-kira begitu ya. Pertanyaan Anas bin Malik ditujukan kepada Rasulullah. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
mata tatrukul amru bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan natrukul amri bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar? Kapan kami harus meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar? Jadi Anas bin Malik itu bertanya, kapan masanya para ustadz tidak berdakwah lagi? Kapan masanya orang-orang Islam tidak menasehati saudaranya lagi? Mata natrukul amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Qala, Rasulullah berkata, idza zahara fikum ma zahara fil umami qablakum. Masa-masa kalian tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah, kata Rasulullah, pada saat di masa nanti kalian melihat atau menjumpai atau mengalami masa-masa seperti yang terjadi di masa umat-umat sebelummu, fil umami qablakum. Nah, Bapak-bapak sekalian, keterangan hadis qablakum ini maksudnya adalah di masa seperti yang terjadi di masa-masa Bani Israel gitu, ya. Qulna, lalu kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma zahara fil umami qablana. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud ma zahara fil umami qablana? Keadaan itu keadaan seperti apa, kira-kira begitu ya? Qala, Rasulullah berkata, al-mulku fi sigharikum. Penguasa kalian, pemimpin kalian adalah pemimpin dari kalangan anak-anak yang gak bisa apa-apa, kira-kira gitu ya. Satu. Yang kedua, wal fahisha fi kibarikum. Apabila kalian telah menjumpai suatu masa pemimpin-pemimpin kalian melakukan kekejian, wal fahisha fi kibarikum. Yang ketiga, wal ilmu fi dzalatikum. Dan ilmu pengetahuan, ilmu agama atau ilmu apa saja, fi dzalatikum, ada atau dipegang oleh orang-orang bermental rendah di antara kalian, orang-orang yang tidak bermartabat. Qala Zaid, tafsiru makna qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Zaid menafsirkan makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wal ilmu fi ruzalatikum. Maksud ilmu fi ruzalatikum itu, maksud ilmu di tangan orang-orang yang bermental rendah itu adalah idza kana ilmu fil fusuq. Apabila ilmu itu dikuasai oleh orang-orang fasik. Saudara-saudara sekalian, jadi entah udah terjadi entah belum, saya tidak tahu lah ya. Keadaan kita di akhir zaman, di mana nanti nasihat-nasihat keagamaan, dakwah-dakwah sudah tidak berlaku lagi, dan kewajiban untuk saling menasehati, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar juga sudah tidak melekat lagi kepada kita. Apabila telah terjadi tiga keadaan, karena keadaan itu pasti sudah tidak bisa dikendalikan. Yang pertama, nih ingat-ingat nih ya, kok kayak pas gitu ya Pak, mudah-mudahan nggak terjadi lah ya, tapi kayak pas gitu ya. Yang pertama, al-mulku fi sigharikum. Sigar itu artinya kecil, sogir itu artinya kecil, anak kecil. Al-mulku fi sigharikum. Pemimpin kalian, mulk itu kan artinya raja atau presiden atau apa sajalah pemimpin, fi sigharikum. Pemimpin kalian adalah dari kalangan anak-anak atau orang-orang yang tidak cakap dalam menjalankan kepemimpinannya. Satu, itu kalau sudah begitu, kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar udah gak laku Pak. Namanya juga orang kagak ngerti, dibilangin juga gak bakalan bisa kan. Sigar, masih kecil, gak ngerti dibilang, itu perumpamaan ya Pak.
maksudnya orang yang tidak cakep. Yang kedua, wal fahisha fi kibarikum, pemimpin-pemimpin kalian telah melakukan kekejian, melakukan keburukan-keburukan. Wal ilmu fi rudhalatikum, dan ilmu pengetahuan itu, rudhalatikum ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai itikat baik, yang bermental rendah, ditafsirkan idza kana ilmu fil fusuq, yaitu ilmu pengetahuan berada di pegang oleh orang-orang fasik. Ilmunya sih tinggi tapi perilakunya buruk lah, kira-kira gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau keadaan ini kita sudah jumpai, itu fatwa sudah tidak berguna lagi, dakwah sudah tidak berguna lagi, nasihat tidak berguna lagi, amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak bisa ditegakkan, maka kewajiban itu gugur dengan sendirinya. Dan pada saat itu kita sudah mundur dari kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saya selalu mengingatkan dalam penyampaian hadis, kalau Rasulullah itu mengingatkan peristiwa-peristiwa akhir zaman, itu adalah nasihat Rasulullah, peringatan Rasulullah supaya itu tidak terjadi, ya, bukan membiarkannya terjadi, kira-kira begitu ya. Nanti kalau seandainya ini terjadi, kita akan bilang, ya itu kan memang udah diperingati oleh Rasulullah dalam hadis, ya udah pasti terjadi. Ini maksudnya supaya tidak terjadi, Pak. Jadi 3 indikasi itu supaya jangan terjadi. Yang pertama, kepemimpinan dipegang oleh orang yang tidak mampu, oleh anak kecil yang belum layak. Yang kedua, pemimpin-pemimpin kita melakukan kekejian. Yang ketiga, ilmu dipegang oleh orang-orang fasik. Ini kan seperti satu rangkaian ya, Pak. Ada pemimpin yang mau dijadiin pemimpin, anak kecil, belum layak, tidak sesuai dengan aturan, aturannya dirubah oleh orang fasik. Karena memang itu mereka yang punya ilmu, mereka yang mengendalikan undang-undang, peraturan, jadi peraturannya dirubah supaya si anak kecil bisa jadi calon pemimpin. Tapi dikendalikan oleh beberapa pemimpin, dikuasai oleh beberapa pemimpin, difasilitasi oleh beberapa pemimpin yang fasik, yang mengerjakan keburukan. Ini 3 serangkai ini kok kayak sama gitu ya. Ada anak kecil yang sedang dipromot untuk jadi pemimpin, difasilitasi oleh penguasa yang perilakunya buruk. Habis itu jalannya dimudahkan oleh orang-orang yang berilmu dari kalangan orang fasik dengan merubah undang-undang. Mirip ya, Pak, dengan keadaan yang akan terjadi gitu ya. Udah terjadi sih, tinggal kita tunggu aja nanti tanggal 14 Juli hasilnya bagaimana. Kalau itu benar-benar terjadi, ya itu kesalahan kita umat Islam, kenapa ini kita biarkan. Ya, kita jangan biarkan pemimpin yang tidak layak ingin menjadi pemimpin. Karena kalau kita biarkan, kita mengabaikan nasihat Rasulullah. Kita jangan biarkan penguasa yang perilakunya buruk terus melanjutkan kekuasaannya. Dan kita jangan biarkan ilmu pengetahuan itu berada di tangan orang-orang fasik. Ini bagian yang penting nih, Pak. Ini saya selalu ingatkan. Saya tuh selalu konsen dengan hal yang seperti ini. Umat Islam itu harus pintar, harus cerdas, wawasannya harus luas. Itu saya selalu bilang kan. Sebab kalau kita tidak cerdas, kita tidak pintar, otak kita itu, pemahaman kita itu mudah terombang-ambing ke sana kemari. Saya berkali-kali ceramah-ceramah di masjid-masjid itu, selalu orang bertanya masalah Palestina, sejarah Palestina. Lalu bertanya tentang Yahudi yang menguasai tanah Palestina. Itu aja ditanya berputar-putar. Berarti wawasan orang Islam kagak pernah nyambung, gak pernah nambah-nambah dari dulu. Pak, ini begini-begini. Ada kadang-kala pertanyaan yang di bawah standar. Itu kan karena orang Palestina pergi, maka tanahnya dikuasai nama Israel. Begitu balik lagi ya nggak bisa. Ini orang Islam ini nggak ngerti apa-apa ya sejarah saudara-saudaranya sendiri, gitu ya.
Itu aja, berarti kagak nambah wawasannya. Kalau orang Islam itu tidak punya ilmu, maka gampang terombang-ambing. Nah, ilmu itu dipegang sama orang fasik. Nanti kalau dia ngomong begini, ngomong begitu, kita manggut-manggut aja. Oh iya, benar-benar. Karena kita tidak punya benchmark, nggak punya tolak ukur untuk menolak pendapat-pendapat orang fasik yang berilmu. Yang ini jangan terjadi. Termasuk juga orang-orang fasiknya dari kalangan ustadz. Makanya ada kiai, ada tokoh agama yang mendukung nih anak kecil jadi calon wakil presiden. Ya, tidak cakap. Itu karena orang fasik. Ingat-ingat itu ya Pak. 3 hal. Pemimpinnya perilakunya, penguasanya perilakunya buruk, calon pemimpinnya orang yang tidak cakap, yang belum layak, ilmu dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Itu 3 hal yang tidak boleh terjadi. Tetapi apabila itu terjadi, maka kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar gugur dengan sendirinya, karena keadaan itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Kita tidak bisa lagi menasihati orang. Ya, kita menegakkan amar ma'ruf, malah kita yang celaka gitu. Itu dia hadis nomor 415. Selanjutnya adalah hadis nomor 416. Kita lanjutkan. Oh ya, saya mau menambahkan keterangan. Kata-kata qablakum fil umami qablakum ini seperti yang terjadi di Bani Israel gitu ya, kata Rasulullah. Bapak-bapak ingat pasti ini sebenarnya ceritanya cerita Israiliyah ya. Kebenarannya menurut versi Islam tidak seperti itu. Peristiwa terbunuhnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ya, peristiwa terbunuhnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu kan karena Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi keadaan itu sudah tidak bisa dikendalikan. Kenapa Nabi Yahya ingin menasehati pemimpin-pemimpin Bani Israel pada masa itu yang menyelenggarakan kekuasaannya sewenang-wenang. Tentu kita tidak berbicara hal-hal yang berhubungan dengan Israiliyah ya, mengenai Raja Herodes, Herodia dan sebagainya, itu cerita Israiliyah. Itu Al-Quran tidak menjelaskan. Pokoknya Al-Quran hanya menjelaskan Yahya dan Zakaria itu menegakkan kebenaran melawan pemimpin-pemimpin Bani Israel yang zalim, yang tidak bisa dinasehati karena menjalankan hawa nafsunya dalam menjalankan kepemimpinan, kira-kira begitu. Nah, contoh itu yang buat kita dijadikan ibarat bahwa keadaan itu jangan sampai terjadi. Sebab kalau keadaan itu terjadi, kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak lagi bisa berjalan. Ingat-ingat ya Pak, jangan sampai terjadi. Tidak boleh anak kecil jadi pemimpin, nggak layak, nggak mampu. Orang keji jangan menguasai kehidupan orang mukmin, orang muslim. Ilmu itu jangan dipegang oleh orang-orang fasik. Kalau ilmu itu dipegang oleh orang fasik, nanti dipakai untuk kepentingan hawa nafsunya. Yang sudah terjadi sekarang ini, pakai untuk menentukan hawa nafsunya. Nah, di sekitarnya itu ketika membuat keputusan, hakim-hakim anggota tidak berani berbuat apa-apa, tidak enak melawan ketuanya. Itu contohnya itu yang terjadi. Mudah-mudahan negara ini diselamatkan dari perilaku-perilaku seperti itu. Sebab kalau itu terjadi, saya tidak kebayang ya Pak. Bapak tahu tidak program food estate yang digagas oleh penguasa itu? Hutan sudah ditebang 600 hektar lebih, tanaman pangannya tidak ditanam, sia-sia kan? Dan yang sia-sia lagi masih banyak Pak. Ini perilaku-perilaku penguasa kita ini ngeri sekali mengenai tindakan perilaku korupsinya dan kolusinya. Dan saya tidak kebayang juga kolonialisme, imperialisme gaya baru yang akan terjadi nanti ketika asing menguasai tanah Indonesia 190 tahun.
Kan kita ini sering sibuk Pak, dari Bapak kecil dan juga dari saya kecil, kita tuh selalu didoktrin Indonesia dijajah 350 tahun. Ini pakai Bapak pakai logika nih ya, Indonesia dijajah 350 tahun. Indonesia merdeka tahun 1945, mundurin 350 tahun ke belakang, berarti sekitar tahun berapa? 1600-an, 1600 Pak. 1600 itu Kesultanan Ternate masih berdiri dengan jaya, Kesultanan Tidore masih berdiri dengan jaya, semua kesultanan-kesultanan itu masih berdiri. Kesultanan di tanah Jawa juga masih berdiri, Kesultanan Banten juga masih berdiri, Kesultanan Makassar juga masih berdiri, kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur juga masih banyak. Artinya Indonesia tidak dijajah selama itu. Penjajahan itu baru terjadi sekitar abad ke-18. Mereka datang itu ke sini untuk berdagang dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Baru murni menguasai kesultanan-kesultanan kita. Kesultanan Cirebon dihilangkan diganti keresidenan, Kesultanan Banten dihilangkan diganti keresidenan. Itu murni terjadinya penjajahan, itu baru abad ke-18. Taruhlah dari tahun 1800 sampai 1945, kira-kira 150 tahun lah taruh. 150 tahun baru tuh bener-bener Belanda menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Hampir semua kesultanan dari Sabang sampai Merauke dikuasai. Kesultanan-kesultanan yang tidak kooperatif dirubah menjadi keresidenan. Contohnya adalah Cirebon, Banten yang tidak kooperatif, tapi yang kooperatif Yogyakarta, Surakarta tidak, tetap berkuasa. Yang tidak kooperatif baru diberangus. Berarti Indonesia dijajah berapa tahun Pak? Imperialisme dan kolonialisme di Indonesia berapa? 150 tahun cuma Belanda berjajah di sini. 150 tahun. Bukan 350 tahun. Itu kita sudah merasakan dampaknya. Ada kekuasaan asing di negara di Nusantara ini 150 tahun. Itu negara Republik Indonesia belum terbentuk. Sekarang ada ada NKRI terbentuk, tetapi ada penguasaan lahan yang rencananya 190 tahun. Bapak pikirin baik-baik gitu. Lebih lama dari kolonialisme di ibu kota baru. 190 tahun itu Pak konsesinya diberikan kepada investor untuk menguasai lahan kita. Lebih lama dari imperialisme dan kolonialisme bercokol di negeri ini. Itu mah maklum, dulu NKRI belum terbentuk, kita masih terpecah-pecah 400 kesultanan. Lah sekarang negara ini udah terbentuk atas perjuangan para pejuang, tapi masih ada penguasaan lahan kita oleh pihak asing yang belum tentu menguntungkan kita. Rencananya 190 tahun. Itu kolonialisme gaya baru. Masa itu mau kita dukung? Pakai otak saja sedikit. Itu mau kita dukung yang seperti itu? Itu karena ilmu dikuasai oleh orang-orang fasik. Kalau itu terjadi ya karena ilmu dikuasai oleh orang-orang fasik. Mudah-mudahan orang Indonesia ini pada sadar semua ya. Bapak-bapak itu tidak ada yang kerja di tambang sih ya. Kalau ada yang kerja di tambang baru pada sadar. Sekarang ini pengusaha kecil Pak, pengusaha kecil tambang ya, bukan pengusaha UMKM, yang biasa eksplorasi itu di sekitar 200 hektar untuk nikel ya, yang saya tahu nikel itu hampir nggak dapat lahan Pak, isinya pengusaha sana semua, pengusaha lokal itu, maksudnya pengusaha Indonesia, pemain tambang nyari lahan itu susah, di Konawe kek, di Lameluru kek, Tenggara, Sulawesi Tenggara ya, atau di daerah Halmahera Timur kek, Tengah kek, susah. Karena semuanya dikuasai mereka, kita tidak punya modal. Itu udah bersatu contoh tuh. Nanti kalau mereka bercokol di ibu kota baru, jangan-jangan kita datang ke situ aja kagak bisa masuk ke kawasannya. Gitu loh. Kan kemarin ada contoh tuh. 17 Agustus tahun ini apa tahun sebelumnya ketika ada orang yang mau masang bendera merah putih di kawasan PIK malah dilarang. Itu di kampung orang Betawi itu Pak, di Jakarta. Bapak bayangin lah nanti kalau di Kalimantan. Jangan-jangan kita nggak bisa masuk ke situ. 190 tahun konsesinya Pak diberikan. Itu kolonialisme.
Kita dijajah 145 tahun aja kita sibuk berjuang mati-matian ngusir. Buku sejarah memenuhi kita, doktrin-doktrin kekejian penjajah memenuhi kita. Ini kita mau buat lagi yang begitu. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Umar 416. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, hadatsana Umar ibnu Asim, Humaid ibnu Salamah, an Ali ibnu Zaid, an Al-Hasan, an Zundaq, an Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil mu'minin an yuzila nafsahu. Qalu wa kaifa yuzila nafsahu? Qala yata'arrada minal bala'i lima yutiquhu. Rasulullah bilang begini, la yanbaghi lil mu'minin an yuzila nafsahu. Jangan sampai orang-orang beriman itu menjatuhkan, yang zil itu artinya turun ya, menjatuhkan harga dirinya sendiri. Jangan sampai orang mukmin itu menjatuhkan harga dirinya, merendahkan dirinya. Qalu, berkata para sahabat, wa kaifa yazilu nafsahu ya Rasulullah? Bagaimana sih orang mukmin itu menjatuhkan dirinya? Qala, Rasulullah berkata, ini masih berkaitan dengan hadis tadi ya Pak, yata'arradu minal bala'i lima yutikuhu. Orang mukmin yang mengambil tanggung jawab, mengambil tugas, mengambil cobaan lah, wewenang, tetapi dia tidak tahan atau tidak mampu melaksanakannya, itu sama dengan merendahkan dirinya sendiri. Ya, jangan memaksakan diri untuk menjadi pemimpin, untuk jadi penguasa yang kira-kira menurut ukuran diri kita sendiri kita tidak mampu. Karena kalau itu kita lakukan, itu merendahkan diri kita namanya. Yang paling, misalnya mau jadi ketua RT, ada pemilihan RT, ada pemilihan RW, kita memaksakan diri pengen jadi ketua RW padahal kita nggak mampu, nanti di perjalanannya malah kita gagal, jadi bahan cemoohan, kira-kira begitu ya. Contoh sederhana aja, jangan contoh yang terlalu jauh. Kita contoh terjauh sangka ngomongin politik lagi, kira-kira begitu. Kalau nggak mampu jangan diambil tanggung jawab itu, porsi itu, sebab kalau memaksakan diri nanti ujung-ujungnya gagal, itu artinya merendahkan diri. Itu pesan Rasulullah. Orang mukmin yang merendahkan dirinya, yang mengambil tanggung jawab tapi dia tidak tahan atas cobaannya, kira-kira begitu. Kita lanjutkan satu hadis lagi, tanggung ya, nomor 419. Hadatsana Muhammad ibnu Khalid ad-Dimashqi, hadatsana Sulaiman ibnu Abdurrahman an Abu Ayyub an ibnu Abi Malik an abihi an Atta ibnu Abi Rubahin an Abdullah ibnu Umar qala aqbalu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghampiri gitu ya. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza ibtulitum bihina a'udzu billahi an tudrikuhuna. Kata Rasulullah, wahai orang-orang muhajirin, 5 hal yang kalian apabila menjumpainya, menemuinya keadaan itu, aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian terkena dampaknya lah, kira-kira begitu. Kalau bisa jangan sampai kalian menjumpainya, kira-kira begitu kata Rasulullah. Yang pertama, lam tazharal fahisa fi qaumin khattun, tidaklah satu kaum melakukan perzinahan hatta yu'linu biha illa fasafihim ta'un auja'un allati amtakun mawdat fi aslafihim alladhi mawda'un. Tidaklah satu kaum, satu kelompok manusia melakukan perzinahan hatta yu'linu biha, secara terang-terangan, maka Allah pasti akan mendatangkan bala bencana berupa ta'un, pandemi gitu ya,
atau mendatangkan jaun, rasa kesusahan. Jaun itu artinya lapar, kesusahan yang kalian tidak bisa menanggulanginya. Kalau perzinahan sudah dilakukan secara terang-terangan ya Pak, segala bentuk perzinahan dilakukan secara terang-terangan, siap-siap kita mendapatkan bencana dari Allah. Yang kedua, walam yang qasul mikyal wal mizan, tidaklah dari kalangan umatku mulai melakukan kecurangan, mengurangi timbangan dan takaran, illa ukhidha bis-sinina was-sidat wa ma'unatun wa juri sultanan alaihim, maka mereka akan ditimpakan masa-masa peceklik, masa-masa kesulitan pangan, dan akan dikirim kepada mereka penguasa-penguasa yang keji. Kalau umat Islam sendiri melakukan kejahatan, kecurangan dalam masalah takaran dan timbangan, ya kalau sekarang mungkin manifestasinya bukan begitu ya, dalam berbisnis secara curang itu. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatrun minas sama' walaula bahimul wa yamtaru. Kalau ada dari kalangan umatku menahan zakat, maka Allah akan menahan hujan dari langit, Allah akan menahan keberkahannya. Ini urusan ini hati-hati ya Pak, urusan zakat itu, zakat yang wajib ya, ini hati-hati ya Pak. Kalau saya paling hati-hati nih urusan begini ya, karena takutnya saya itu sampai takut salah hitung gitu ya, maka hitungnya kadang-kala saya lebihin biar takut ada yang kurang. Karena nanti misalnya harta kita 1 miliar, itu kan kita keluarin zakat, ini gampang aja cara ngitungnya, dikeluarin 25 juta, kita ngepasin 25 juta, rupanya harta kita 1 miliar 100 juta gitu. Akhirnya jadi salah. Saya lebih sederhana itu, saya lebih jadi 3% biar gampang. Sebab nanti kalau ada barang yang nyangkut yang belum keluar, Allah paksakan keluar dengan caranya, kita sendiri yang mengalami masalah kesedihan, karena saya pernah mengalami itu. Nggak usah terlalu dibahas ya. Jadi urusan zakat itu yang wajib harus kita keluarkan, jangan ada di dalam bagian dari harta kita. Yang keempat, itu yang ketiga tadi. Yang keempat, walam yunqadu ahdallahi wa ahda rasulihi illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah dari kalangan umatku menentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ya, menentang hukum Allah dan Rasulnya, maka Allah akan bangkitkan atas mereka musuh-musuh yang kuat dan akan merampas kekuasaan dari mereka. Oh, ini udah terbukti ya Pak, udah habis kan kekuasaan umat Islam, khilafah Islamiyah itu sudah habis. Kenapa? Karena mereka sendiri yang meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, makanya didatangkan musuh yang kuat, akhirnya diambil kekuasaannya. Yang terakhir, wa man lam yahkum utamuhum bil kitabillahi wa takhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau pemimpin-pemimpin kalian tidak beriman kepada kitab Allah dan menganggap ada yang lebih baik dari hukum Allah, maka Allah akan ciptakan kerusuhan, permusuhan di antara kalian. Itu juga sudah terjadi ya. Makanya kekuasaan-kekuasaan Islam di Timur Tengah itu runtuh ya, karena mereka meninggalkan ajaran agamanya sendiri. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, 3 hadis yang kita baca dalam Sunan Ibnu Majah bab kedua. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Oh ya, silahkan. Wirelessnya mana wireless Tor? Bawa sini Tor. Mic wirelessnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih Pak Ubay ini hadis-hadisnya. Ini masalah amar ma'ruf nahi munkar. Tadi kan tidak ada dakwah lagi apabila tadi ciri-ciri 3, ada pemimpin, ilmu yang dikuasai oleh orang fasik, dan satu lagi. Nah, yang mau saya tanyakan ini, apakah ini kewajiban daripada seluruh umat Islam untuk amar ma'ruf nahi munkar, dai, umat semua yang mengaku muslim gitu loh. Apa ini sesuatu keharusan atau kewajiban atau yang dijalani oleh mereka gitu loh. Jadi bukan hanya tugasnya Pak Ustadz aja, bukan hanya tugasnya kiai aja, atau bukan tugasnya orang-orang yang berilmu gitu loh, yang ilmunya tinggi gitu loh. Apakah ini kita semua sebagai umat ini punya keharusan atau punya kewajiban atau sifatnya sunnah atau apa itu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar? Karena banyak orang melihat ya kalau yang berdakwah di depan itu ya dikatakan bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama ya. Mungkin dia lihat segitu, itu orangnya begitu, langsung pulang. Ini kebanyakan seperti itu. Nah, ini saya mau tanya itu, terus untuk mencegah tadi kan ada 5 hal itu Pak Ustadz. Jadi adakah hadis-hadis tentang Rasulullah tentang tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar itu, selain daripada 5 itu kejadiannya apabila tidak dilakukan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Selain daripada 5 itu mungkin ada hadis-hadis yang lain gitu loh. Karena saya dengar kalau tidak ada dakwah maka nanti akan ada wanita-wanita yang muslim melahirkan anak-anak yang kafir seperti itu gitu loh. Nah, itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, amar ma'ruf nahi munkar, amar itu artinya perintah, ma'ruf memerintahkan yang kebaikan, nahi itu artinya mencegah dari kemungkaran. Jadi kewajiban memerintahkan atau mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, apakah itu melekat pada satu kelompok tertentu kewajiban ustadz dan dai? Tidak, itu melekat kepada setiap muslim. Ya, ingat itu melekat kepada setiap muslim. Saya mau bacakan satu hadis, ini penting nih buat kita nih, tapi tadi tidak saya bacakan. Nanti di hari kiamat itu setiap kita tidak lepas dari sebuah pertanyaan dari Allah. Yaqulu, qala Rasulullah, yaqulu innallaha la yas'alu abdu yaumal qiyamah hatta yaqulu ma mana'aka idza ra'aital munkar an tadhkiruhu. Nanti di hari kiamat setiap kita tidak akan lepas dari pertanyaan Allah. Satu pertanyaan Allah bertanya, apa yang mencegahmu ketika kalian melihat kemungkaran kalian tidak mencegahnya? Apa yang menyebabkan kamu diam? Kira-kira begitu. Ketika kalian melihat kemungkaran kalian tidak mencegahnya. Ingat-ingat tuh, kita semua akan ditanya. Kita lagi nongkrong-nongkrong nih, misalnya nih contoh yang paling gampang lah di tengah masyarakat, kita lagi nongkrong-nongkrong, ada orang minum minuman keras, kita tidak nasihati, kita akan ditanya oleh Allah. Ya, kita bagian menasihati aja ya, nggak usah ngelarang itu urusan yang lebih, karena amar ma'ruf nahi munkar itu ada tahapannya ya. Tapi
tahapannya itu pendapat istihad para ulama ya. Tahapannya itu adalah istihad para ulama. Kita sering dengar tuh penjelasan hadis, tafsir hadis-hadis yang menyatakan man ra'a minkum munkaran. Ya, kalau bagian menasihati itu karangan ilmu ulama, ustadz. Kalau bagian melarang itu adalah bagian penguasa ya, tugasnya itu adalah istihad. Tetapi sesungguhnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu melekat kepada setiap muslim. Ingat itu, melekat kepada setiap muslim. Lalu kewajiban menasehati, amar ma'ruf itu salah satunya adalah menasehati ya, itu juga melekat kepada setiap muslim. Dan apakah kita harus menerima nasihat? Kalau ada nasihat yang baik dari saudara-saudara kita, kita dengar. Kan Sayyidina Ali sudah menyampaikan asarnya tuh. Undur ala maqala wala tandur ala man qala. Itu asarnya Sayyidina Ali ya, bukan hadis. Unzur ala ma, siapa? Ma apa? Unzur ala maqala, lihat apa yang dikatakan, wala tanzur ala man siapa? Man qala, siapa yang menasehati. Jangan melihat siapa yang menasehati, jangan melihat siapa yang berkata, lihat apa yang dikata. Jadi kita apabila saudara-saudara kita sesama muslim menasehati kita, itu petanda mereka sayang sama kita, karena buktinya mereka menginginkan kita baik ya. Kita dengar saja. Satu. Yang kedua, kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar itu melekat kepada setiap muslim, situasional dan kondisional. Jangan juga kita menjatuhkan diri kita di dalam kebinasaan. Misalnya ada orang melakukan kemungkaran, kita mau cegah dengan kekerasan, dengan paksaan, sementara kita tidak mampu, ya jangan. Ya, kita situasional dan kondisional. Yang itu ya Pak. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kejadian itu tanda-tandanya itu saja? Ada tanda-tanda lain, tetapi banyak hadis yang pastinya membutuhkan penafsiran. Saya pernah menyampaikan juga hadis ada 7 tanda-tanda akhir zaman yang pada hari itu kita harus menghindar, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah tidak bisa ditegakkan. Nah, saya ulangi lagi nih, nasihat-nasihat Rasulullah itu semuanya kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman itu supaya itu tidak terjadi, jangan sampai terjadi gitu loh. Dan mudah-mudahan sampai akhir zaman ini benar-benar tidak terjadi selama kita menegakkan syariat Islam. Saya kira gitu ya Pak, jelas? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.